Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Risalah Iman. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang tantangan dakwah masa kini. Narasumber yang membahas tema kita, beliau adalah Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Salimin Dani LCMA, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Mari kita berdiskusi bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Khair, alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Sehat, Alhamdulillah. sehat selalu. Ya, fenomena saat ini umat Islam seakan-akan lengah dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini bagian dari tantangan dakwah para dai, para asatid yang ada di lingkungan kita. Apa yang harus dilakukan oleh mereka, Ustaz? Baik, yang pertama, ketika kita bicara mengenai tantangan dakwah, maka kita akan menganalisa kelemahan-kelemahan kita saat ini. Ini yang lebih penting. Sebagai kelemahan itu, tolonglah pemirsa El Sinta TV kaum mukminin yang dimuliakan Allah. Kalau kita punya anak ya, jangan jadi ahli ekonomi semua atau jangan jadi militer semua. Satu, harus ada yang menguasai sektor siasah politik. Karena kata Nabi, adinus siasah, agama itu politik. Yang kedua, juga ada hadis Nabi, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah. Hadis ini rawahu Bukhari ya, dan sahih. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Nah, kuat fisiknya, kuat akalnya, ya ini dari gizi dan dari pendidikan, dan kuat pertahanannya. Kalau secara negara pertahanan itu kan mesti adalah anak kita yang masuk militer atau polisi. Karena yang menentukan negeri ini ketika musuh itu datang adalah militer. Dan dari dalam pengacau itu polisi. Harus ada ini. Dan yang ketiga, kelemahan kita juga, dan ini kesuksesan anasir-anasir tafsiriyah dan Zionis Yahudi menjadikan kita ini orang yang a priori terhadap ekonomi. Padahal kalau kita belajar tarikh ya, kenapa di samping Nabi itu ada Abu Bakar? Kenapa di samping Nabi juga ada Utsman? Kenapa di samping Nabi juga ada Mu'adz bin Jabal, ada Ali, ya, ada Umar? Nah, semua ini kan memiliki skill yang berbeda-beda dan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau Nabi itu dekat dengan Abu Bakar, dekat dengan Utsman ya. Sama dengan ketika Nabi Musa alaihissalam juga, ketika ia punya teman yang bernama Qarun. Qarun itu tadinya miskin sekali, tapi dia minta didoakan agar menjadi seorang konglomerat, agar kemana Nabi Musa itu berdakwah, dia yang akan mengantarkan, memberikan dari uangnya. Artinya apa? Sangat butuh ya. Dalam berdakwah itu kekuatan, ada yang menopang kekuatan ekonomi kita. Tapi tolong loh, jangan ustadz yang berbisnis. Karena kalau nanti ustadz bisnis, pelanggan kita murid itu sungkan. Sedangkan yang namanya akad jual beli itu kan ikhlas sama ikhlas. Dan ikhlas ini, bicara ikhlas itu susah. Ridho sama ridho kan. Nah, saya melihat kelemahan kita saat ini, ustadz tuh saking semangatnya, ya kan, agar keuangannya tertopang gitu kan, dia maju ke peron bisnis itu. Boleh aja Ustadz berbisnis, tapi jadilah seperti Abu Bakar. Bukan Abu Bakar kan?
Ada yang menjalankan, Ada yang tim yang menjalankan. menjalankan. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari yang kaya itu juga dekat Nabi kan. Iya. Nah kan Nabi ketika ditanya Rasulullah, kenapa engkau kurang respect terhadapku? Iya. Jawab Nabi, engkau orang yang kaya, pakaianmu bagus ya. Tapi aku pegang tanganmu itu seperti kapas lembutnya. Aku takut kamu makan itu hasil jeripaya orang lain. Artinya apa? Kata Nabi, ajarkanlah orang-orang itu cara berbisnis ya. Cukup kita mengajarkan, jangan kita sebagai ownernya. Nah, kesalahan ini yang banyak ustadz itu tertipu ketika di lapangan. Kenapa? Ustadz itu berbisnis menggunakan hati nuraninya. Wah, gampang tertipu kan? Karena antara orang yang polos ya dengan orang yang bodoh sangat tipis sekali. Untuk berbisnis itu biarkanlah anak-anak kita yang belajar itu ilmu ekonomi. Makanya ada di antara anak-anak kita yang sekolah ekonomi, sekolah mengenai tentang iktisodiyah. Nah, jangan sampai kita termakan dengan anasir atau unsur-unsur kekuatan yang ingin membodohkan kita dalam sektor ekonomi. Tahu nggak sekarang ini? Kenapa partai politik tidak mandiri? Karena partai politik itu ada ATM-nya. Jadi yang namanya partai politik sekarang itu disetir bukan oleh ketua partai, bukan oleh juga ya pendiri pengurus partai, tapi ini kekuatan ekonomi yang mendukung di luar. Di luar partai itu sendiri. Dan ini sangat berbahaya, ya kan? Sangat berbahaya. Artinya begini, ya. Kalau kita bicara tentang masalah ekonomi ini, itu sangat penting. Kenapa? Kita nggak boleh hasad kecuali pada dua hal, kata Nabi. Yang boleh kita tuh iri. Satu, jika ada orang yang alim, dia selalu beramal dengan ilmunya. Dan yang kedua, kalau ada orang kaya, kemana dia pergi, dia sedekahkan hartanya. Artinya kalau kita lihat di sini, kalau kita jadi ustadz yang ekonominya tuh kuat. Tapi tanpa kita itu terjun langsung. Baik. Kan banyak tuh. Khadijah, apakah Khadijah dagang? Enggak kan? Enggak. Cukup dia mengatur bagaimana cara berdagang yang benar ketika para pesuruh-pesuruhnya itu termasuk Nabi kan akan berdagang, dia cukup briefing aja. Inilah dagangan begini. Saya nggak mau tahu ya, bagaimana ini dagangan kita laku dan kamu punya untung untuk makan kalian dan untuk kami. Baik, Ustaz. Nah, seperti itu yang tidak dimiliki. Khadijah timnya termasuk Rasulullah sebelum Rasulullah menjadi Nabi, tapi ya. Ingat, Nabi itu jadi pedagang sebelum diangkat menjadi Rasul. Baik Ustaz, tahan dulu Ustaz, kita harus istirahat sejenak. Pemirsa, menarik perbincangan kita tentang tantangan dakwah di masa kini, terutama pada sisi ekonomi ini. Namun kita harus istirahat sejenak, nantikan Risalah Iman setelah tayangan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Risalah Iman. Pada kesempatan kali ini kita tengah berdiskusi tentang tantangan dakwah masa kini. Narasumber yang membahas tema ini, beliau adalah Ustadz Kiai Haji Ahmad Salimindani LC.MA. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz. Ustadz, menarik apa yang Ustadz sampaikan tadi. Kemudian satu pertanyaan saya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ustadz untuk memperkuat ekonomi dakwahnya ini? Yang pertama adalah dia harus mampu membangun jaringan. Dalam bisnis itu Nabi sudah mengisyaratkan man sa'a ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyu sa'alahu fi rizkihi falyattaqillah wal yasir rahim. Bukhari Muslim ini sahih. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dibanyakkan, diluaskan rizkinya, satu, hiduplah dalam koridor ketakwaan. Artinya kalau kita mau rezeki banyak, ya, umur panjang, yang penting hidup jangan keluar dari apa yang telah digariskan oleh Allah, terutama dalam bisnis. Jangan ada gurur gitu kan, menipu ya. Jangan ada unsur penzoliman ya kan. Makanya saya tidak setuju kalau seorang ustadz itu dia menjadi deklarator atau dia menjadi orang yang sebagai pengepul.
pengepul barang kayak pengepul apa kayak gitu ya. Dia langsung nggak boleh. Terjun Kalau dia itu. punya dana, ya boleh. Makanya itu penting. Yang kedua, sambung tali silaturahim. Mungkin ada orang yang punya uang banyak, dia bingung. Ya, dia uang ini buat apa? Kayak saya merasakan hal itu ya. Saya punya usaha tapi bukan saya. Tapi ada tim di belakang itu yang usaha saya itu nggak mungkin lah saya yang nangani. Kalau saya nanti nangani, bisnis saya itu berbau dengan karismatik saya. Bisa saja orang tadi yang nggak mau beli, tapi karena saya dianggap gurunya, saya dianggap sebagai kiai, ya, nanti ujungnya sama dengan tertipu orang itu. Apalagi kalau ada unsur penipuan gitu kan, saya sekarang. Saya di Wandawa Bekasi ini ya, maaf ya, kita punya uang gitu kan. Ustadz itu pinjam uang umpamanya untuk apa saya tanya, kalau untuk sakit, untuk apa, it's okay. Tapi kalau kamu buat dagang sapi, umpamanya buat dagang ini itu, saya kurang percaya karena kamu bukan di bidang ahlinya. Karena kalau pedagang itu dia kadang-kadang sedikit sekali ya, jauh dari guru, jauh dari apa, ngomong begini gitu. Kita kan Ustadz itu nggak boleh lah terlalu banyak bicara. Kalau pedagang nggak ada bicara, kurang bicara kan kurang laku juga gitu kan. Maksud saya begini, yang perlu dilakukan oleh Ustadz itu bangun jaringan itu. Nah, nanti siapa yang memegang keuangan, saya tuh anti. Boleh tanyakan teman-teman saya ya. Masalah keuangan pasti bendahara, cuman saya harus tahu aja pengeluarannya. Jadi hidup ini nggak mungkin kalau kita mau sukses itu hanya seorang diri. Apalagi kalau kita ingin mendanai dakwah. Nggak mungkin dari uang kita aja. Tapi kalau itu dari tim ya, nanti dari keuntungan tim itu, nah kita pakai untuk ini, kan itu nanti akan tercipta satu keuangan yang terbuka. Jadi ada kejujuran dalam soal pengelola keuangan itu. Ini yang pertama. Karena kalau kita langsung yang menangani seorang diri ya, kapan kita berdakwahnya? Jangan-jangan kayak seperti sahabat Nabi yang waktu miskin itu deket ya Sa'labah. Tapi begitu sudah penuh dengan kekayaannya, jauh. Puncaknya waktu Nabi mau butuh uang dan butuh tenaga jiwanya untuk berperang dalam perang Tabuk, dia tinggalkan Nabi. Sehingga dia terkenal menjadi orang munafik. Artinya kalau dia tidak bisa mengendalikan, kalau Ustadz berbisnis, kalau Ustadz itu terjun dalam dunia ekonomi, bisa-bisa jadi orang munafik. Tapi insya Allah kalau ada tim gitu kan, dia hanya mengawasi ya sebagai pengawas. Kalau sekarang istilahnya ya mereka itu kalau dalam perusahaan penasehat, kan ada penasehat, atau kalau dalam BUMN ya kan adalah sebagai dewan syariahnya kalau Islam ya. Nah seperti itulah. Tapi ansih jangan sampai Ustadz itu langsung. Kenapa Nabi melarang kita itu berdagang di masjid? Ya kan? Jangan sampai masjid yang suci itu atau profesi Ustadz ya, yang dikatakan al-Ustadz itu kan ulama. Al-ulama warasatul anbiya, nanti dikotori dengan masalah kepentingan dunia, ya kan? Kalau dia sebagai hanya komisaris, is oke aja, ya kan? Silakan, dia bisa memberikan nasihat dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah sebagai pelaku, ya kan, owner atau mau mengumpulkan uang dia sendiri atas nama dia dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya ya kalau dia maju mungkin ya insya Allah bagus. Tapi kan kita nggak tahu dalam usaha itu. Karena salah satu ujian yang paling berat kata Allah di antara yang 4 itu adalah yaitu gagal dalam bisnis. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Terakhir dalam bisnis. Orang bisnis itu makanya selalu kalau punya modal cuman hanya 100 juta. Padahal kita itu dagang 100 juta udah habis. Nggak akan maju. Paling tidak kita punya 300. Kalau modal 100 itu punya 300 ya kan. Logikanya 100 jadi barang ya kan, 100 nanti ada orang ngambil dengan kita, silahkan. Karena perdagangan itu di Islam dihalalkan dengan cara hutang ya kan. Gimana kalau orang ngutang kepada kita terus kita nggak punya dana cadangan, susah ya kan. Yang ketiga kalau ada tertipu kan, dagang ini nggak boleh berhenti. Yang ketiga, nah ada perputaran seperti itu. Makanya itu perlu ada tim yang penting. Inilah Pak, kita yang dibodohi. Kadang-kadang Ustadz anaknya mau sekolah ekonomi nggak boleh. Padahal sangat penting. Jadi kata-kata, sudahlah,
Jangan ngapain kamu mau sekolah hanya yang kau pikirkan harta. Harta itu penting. Kalau kita nggak punya harta, nggak punya uang, dakwah pakai apa? Kalau orang lapar, dakwanya apa kita ceramain? Kita kasih sembako, kita kasih uang, orang semangat kan? Seperti itu penting. Nah, kalau itu kita tangani sendiri nggak bisa. Makanya Nabi saya bilang, punya Abu Bakar, punya Utsman. Sebelumnya punya istri Khadijah. Yang habis-habisan uangnya itu untuk dakwah. Dan setelah Nabi itu diangkat jadi Rasul, emang Nabi tidak lagi berdagang. Paling hanya ngurus pertanian sedikit-sedikit aja. Berbagi ilmunya. Berbagi ilmu saja, menyampaikan wahyu aja sudah habis waktunya. Baik Ustaz, kita harus istirahat lagi. Nanti kita lanjutkan diskusi kita. Semakin menarik pemirsa perbincangan kita tentang tantangan dakwah di masa kini dalam hal pendekatan sisi ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah dan masa sekarang ini seperti apa kejadiannya. Nantikan diskusi kita setelah tayangan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Risalah Iman. Saat ini kita masih berdiskusi tentang tantangan dakwah masa kini. Narasumber yang membahas tema ini, beliau adalah Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Salim Mindani LC.MA, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Salim Mindani. Ustadz, lagi saya tadi apa yang harus dilakukan ketika Ustadz berbisnis? Yang keduanya, apa yang harus diperkuat dari Ustadz ketika dia berbisnis? Ya. Salah satu tantangan para dai dan umat Islam saat ini, kita kan sering teriak-teriak nih kan. Waduh, ini dikendalikan oleh ini dikendalikan oleh ini, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka untuk mengejar ketertinggalan, dalam Islam tidak ada keterlambatan. Ya kan? Yang ada itu adalah kita harus, kalau orang lain itu tidur 8 jam, kita harus 4 jam. Orang lain kerja itu 4 jam, kita harus 8 jam. Itu yang kita harus miliki sekarang ini. Makanya ada pepatah Ali. Jadi umat Islam itu layaknya kalau ingin kita ini menguasai dunia, kal usudu bin nahar. Siang itu bagaikan harimau yang akan menerkam mangsanya. Kan nggak ada capeknya. Betul. Sampai dapat itu. Kalau belum dapat, harimau itu belum berhenti. Apapun rintangannya. Nah, kita kan umat Islam, tantangan kita ini adalah gampang menyerah. Terutama dalam sektor ekonomi kan. Bisnis sekali rugi sudah. Padahal orang bisnis itu pertama itu emang harus rugi. Kenapa? Itu tadi membangun relasi. Nah, inilah VR ya. VR-nya harus pintar. Kenapa? Kalau Rasulullah mengatakan falyasir rahim, sambungna tali silaturahim, atau hubungan sesama kamu itu. Jadi kekuatan ekonomi itu ada, bagaimana kemampuan kita membangun jaringan. Kalau kita itu umpamanya menjadi bloker lah, bloker kopi, ya kan? Itu kan harus berkunjung dulu. Siapa pemain kopi di kampung ini, di negeri ini kan? Di kota ini ya, terus kita pelajari, ya kan? Kenapa dia bisa menjadi seorang bloker yang dipercaya? Nah, kita itu tidak ada studi kelayakan dalam bisnis. Kelemahan kita itu. Padahal dalam bangun usaha, kalau ada HO izin lingkungan gitu kan, kenapa kita enggak juga mempelajari tentang lingkungan kita, tentang kekuatan ekonominya, dan bisnis apa yang cocok itu. Ini yang pertama. Maksud saya kelemahan ekonomi itu karena kita memang enggan belajar. Memang kita dibodohi. Dianggap harta itu hina, harta itu bagaikan bangkai anak kambing. Betul, kalau dengan lantaran harta itu kita sampai melenakkan kewajiban kita kepada Allah. Karena sabda Nabi itu, Nabi datang ketika orang sudah ini azan Jumat masih asik di pasar. Maka Nabi membawa itu bangkai kambing yang sudah busuk. Ya kan? Nabi mengatakan, tahukah ini apa? Bangkai. Bagaimana menurut kalian? Ya Rasulullah, itu sangat hina. Kata Nabi, harta yang kau kejar, jika kau praktekkan cara-cara seperti ini sampai kau melenakkan kewajibanmu kepada Allah, ya,
maka lebih hina dari bangkai anak kambing yang sudah bau ini. Itu kan surat, kita lihat surat Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kata Allah, hai orang beriman, jangan sampai hartamu, pekerjaanmu, jabatanmu sampai kamu terlena akan kewajibanmu kepada Allah. Barang siapa yang demikian, rugi. Dari itu sisihkan waktumu, sisihkan hartamu, sisihkan kesempatanmu. Sebelum kematian itu datang, hidup ini harus balance. Harus kita itu seimbang antara memikirkan dunia kita, karena kita hidup di dunia. Dan yang kedua, tentang kehidupan akhirat kita. Jadi intinya, jangan sampai kita termakan provokasi, sehingga kita dibodohkan dalam soal sektor ekonomi ini. Betapa pentingnya kalau kita belajar para sahabat Nabi, semuanya itu adalah para pebisnis. Jadi kalau mau kaya, kata Nabi, bisnis, jangan jadi pekerja. Kalau pekerja hari ini kita dapat, habis. Tapi kalau pembisnis tidak, karena dia punya program, punya planning. Nah, Ustadz tidak harus tadi saya katakan. Dia yang terjun, nanti akhirnya terlena dengan harta ini, dengan pekerjaannya itu, ya kan? Wah, Ustadz emang bagaimana? Ya, saya pernah jadi anggota dewan, tapi kalau ada rapat-rapat saya minta waktu yang tepat dengan saya, ya kan? Kok bisa diatur malam dan sebagainya, ya kan? Kecuali ada hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya katakan, saya ini masuk di sini adalah status saya sebagai Ustadz, tapi saya nggak mau meninggalkan mengajar dan sebagai penceramah, sebagai pemberi nasihat, ya, advisor. Saya bilang, ayo kita coba lagi bisnis. Saya nggak menggunakan orang lain lah, jangan saya pedagang sapi, tapi bukan saya. Paling saya melihat, ditanya, Pak Ustadz gimana sapi ini, cukup nggak syaratnya untuk korban, gitu kan? Nah, silakan datang. Oh ya, ini cukup lah, pas ini, badannya udah pas semuanya, boleh sebatas itu. Tapi kalau untuk nanti saya nongkrongin kasir atau saya berdagang, bisa-bisa Ustadz saya tadinya mau beli, ada Ustadz gak enak nawarnya, nggak jadi kan? Nah, itu saya pikir ini kelemahan para Ustadz banyak, yang mereka terjun langsung, ya, sehingga udah ketertipu baru ngadu dengan saya. Kan, ya bagaimana kamu nggak tertipu, gitu kan? Nah, itu contohnya. Waktu kita sudah habis, Ustadz, padahal masih banyak yang harus kita bahas. Nanti sektor berikutnya, faktor kelemahan berikutnya, masalah akhlak. Ini kita juga harus cermati, ya. Kenapa ini terjadi seperti di pemerintahan kok makin hari makin banyak koruptor? Karena kalau yang koruptor itu umat Islam, udah termakan, kita dibodohi dan soal pentingnya kita tuh menjaga akhlak kita. Iya, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz, mohon maaf atas keterbatasan waktu. Dan pemirsa, demikian diskusi kita bersama Ustadz Ahmad Salimin Dhani LCMA. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Fadli Muhammad, pamit beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.